Pernah gak sih lu lagi asyik nongkrong, nyeruput kopi yang harganya 20 ribuan. Terus tiba-tiba pikiran lu traveling ke 10 tahun ke depan. Lu ngebayangin punya rumah, punya teras sendiri buat duduk sore-sore. Tapi pas lu lihat saldo di aplikasi bank, lu cuma bisa ketawa miris. Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good, though. Hold up. Why the fuck you lying? Why you always lying? Why? Oh my God. Stop fucking lying. Yeah. Oh, you had me so close. Your lies ain't flowed though. Why the fuck you lying? Kita di Indonesia, terutama Gen Z, lagi dihantui fenomena quarter life crisis yang bumbunya adalah properti. Gaji UMR di Jakarta tahun 2026 ini mungkin udah naik dikit, tapi harga rumah naik dapat turbo men, jauh banget ninggalin kenaikan gaji lu. Makanya memang ada perbandingan ya, kalau zaman dulu mungkin dia juga bisa nabung gajinya 2-3 bulan bisa beli properti. Zaman kita bro, nabung sampai bongkok juga belum tentu bisa beli properti bro. Betul, banyak statistiknya ya. Betul. Gen Z itu makin lama. Betul, makin kadang bahkan perhitungannya ya, daripada lu beli mendingan lu nyewa. Lu nyewa bisa 20 tahun masih lebih murah daripada lu beli bro. Betul. Beli aja kadang 50 tahun belum tentu balik modal gitu. Jadi apalagi memang, dengan lu sewa mungkin ada sisa dana yang lu malah bisa investasiin lagi ya. Betul. Lebih perhitungannya lebih masuk lah ya. Karena mungkin juga properti itu kan udah, itu investasi dari zaman mungkin bokap-bokap kita ya. Itu juga udah compounding bro. Betul. Ya. Dia udah, jadi ibarat kalau kita beli properti sekarang itu ibarat beli Pucuk. saham di pucuk. Ya, betul. Bro, bener gitu. Terus lu lihat media sosial, ada konten yang bilang Gen Z Malaysia lebih makmur, fresh graduate mereka gampang beli rumah. Lu makin ngerasa jadi pecundang kan? Lu ngerasa rumput tetangga jauh lebih hijau, jauh lebih subur. Tapi beneran seindah itu? Atau kita semua cuma lagi ditipu sama angka-angka di permukaan? Riset bilang harga rumah di Jakarta 19 kali gaji tahunan karyawan. Di Medan 23 kali. Ini menarik nih. Seriusan harus nabung 19 tahun biar bisa beli rumah di Jakarta? Coba kita hitung. Rata-rata gaji di Jakarta itu 5 juta per bulan. 5 kali 12, 60 juta. Nah, 60 juta kali 19 tahun, 1,1 miliar. Baru bisa tuh beli rumah di Jakarta. Karena setahu saya harga rumah di Jakarta sekitaran segitu. Dan ini hitungannya pakai asumsi kalau selama 19 tahun nggak akan ada inflasi ataupun kenaikan harga. Itu kan ini juga berdasarkan gaji full utuh, nggak kepake. Sekarang pertanyaannya, orang macam apa yang gajinya full utuh nggak kesentuh, nggak makan, nggak jalan-jalan selama 19 tahun? Ini orang apa kaktus? Tapi ini riset dari mana sih? Dan kenapa bisa begini? Sebenarnya sama Badan Pusat Statistik. Ternyata ini risetnya dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI. Hasil riset mereka juga nunjukin kalau mau beli rumah di Surabaya butuh gaji full 21 tahun, Tangerang 15 tahun, dan Bogor 15 tahun. Tapi ini benar-benar gaji UMR utuh, nggak kesentuh. Kalau ada pengeluarannya, lebih lama lagi. Malam ini, kita bedah realitanya antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Siapa yang sebenarnya lagi berdarah-darah? Gue, Mamat. Dan ini adalah Angkringan Malam FM. Kita mulai. Orang-orang yang beli rumah mungkin 20 tahun lalu akan mikir, oh gue jenius, gue pintar banget, gue bisa beli rumah, cuan. Jadi dia ngajarin semua anaknya untuk beli rumah. Kita cicil ke bank, kita bayar KPR, kita bayar bunga berkelanjutan ke bank, sampai mampus. Di Alam Sutera itu rumah mungkin 20 tahun lalu harganya cuma 150-200 juta. Sekarang rumah yang sama, rumah kecil yang sama, itu harganya bisa 3 miliar. Bahkan itu hanya nilai tanahnya aja, bukan bangunannya. Kenapa? Apakah itu rumahnya makin bagus? Apakah itu rumahnya makin mewah? Apakah harga tanahnya naik? Atau rupiah kita yang melemah? Itu bukan rumahnya yang tambah bagus, bukan rumahnya yang tambah mahal, tapi rupiah kita yang sebenarnya melemah. Mata uang kita yang kita pegang itu yang melemah. Gini cuy, kita coba lihat datanya pelan-pelan ya. Nggak usah emosi, kita lihat angka aja. Kalau lu baca laporan dari Kumparan awal tahun 2026 ini, ada kenyataan yang sebenarnya agak pahit buat kita telan. Mereka nyebutin hampir 60% anak muda kita itu penghasilannya masih di bawah 1,5 juta. Bayangin,
Buat makan aja pas-pasan. Apalagi mau nyicil masa depan. Coba deh, kita bandingin sama 10 tahun lalu, tahun 2016. Waktu itu, harga rumah tipe 36 di pinggiran Jakarta, kalau kita merujuk data Bank Indonesia, masih bisa lu sikat di angka 280 jutaan. Sekarang, lu cari di Sindonews atau Kompas, barang yang sama udah nembus 500-700 juta. Bahkan Sindonews sempat bahas soal tsunami harga rumah, yang bikin Gen Z terancam jadi tunawisma di negeri sendiri. Bang, kenapa gaji UMR di Indonesia kecil? Di US aja nyuci piring gajinya 20-30 juta. Nah, gaji UMR di Indonesia paling tinggi itu cuma 4 juta. Jangan kalian bandingin lah dengan US. Nah, jadi sebenarnya faktor gaji UMR di Indonesia itu ada banyak. Tapi salah satu yang mendominasi adalah tingkat produktivitas tenaga kerja. Bayangin aja, Indonesia itu mayoritas tenaga kerjanya masih lulusan SMP dan SMA yang dinilai produktivitasnya kecil. Pekerjaan dengan tingkat produktivitas tinggi adalah tenaga profesional dan tenaga ahli yang minimal kualifikasinya adalah sarjana S1. Pekerja dengan lulusan S1 di Indonesia itu masih lebih kecil daripada lulusan SMP dan SMA. Nah, sebenarnya semua problem ekonomi di Indonesia itu masalahnya ya dari pendidikan. Kenapa kita nggak bisa bikin pendidikan minimal wajib belajar sampai S1 gratis harusnya? Kan katanya anggaran pendidikan tuh gede banget sampai 20% dari APBN. Nah, itu larinya kemana? Nah, kalau udah mikirin seperti ini, gue juga pusing juga. Katanya pendidikan kita juga menurun kualitasnya. Mending kalian diskusi aja deh di kolom komentar. Menurut kalian? Hitungannya simple aja cuy. Dalam 10 tahun, harga rumah naik 100% lebih. Tapi gaji kita, data BPS bilang kenaikan upah real per tahun itu cuma merangkak di angka 2%-an. Lu bayangin aja, harga rumah lari pakai mesin jet. Gaji kita lari pakai sendal jepit. Nggak bakal ketemu, men. Ternyata gaji DPR itu tuh gede banget. Jadi salah satu artis pernah bilang, sebut aja namanya adalah Krisdayanti. Gue kasih rinciannya ya. Ada gaji pokok, itu 16 juta per bulan. Tunjangan 59 juta per bulan. Kemudian ada dana aspirasi, itu 450 juta loh. Dalam setahun tuh 5 kali. Kemudian ada kunjungan dapil, itu 150 juta selama 8 kali dalam setahun. Jadi totalnya itu adalah 4 miliar 350 juta. Jadi sebulannya itu kurang lebih sekitar 300 atau 400 juta. Sedangkan dulu gue pernah kerja di Indonesia, gaji gue cuma 1,7 juta per bulan loh. Dimana di sini gaji gue per harinya adalah 3 juta atau 4 juta. Karena kalau misalnya kalian cuma sekedar mau ngubah hidup kalian di luar negeri bisa banget ya. Itulah yang bikin banyak teman-teman kita akhirnya milih menyerah. Riset dari Rumah 123 dan laporan kumparan bisnis nyebutin, sekitar 40% Gen Z udah mutusin buat rent for life alias nyewa seumur hidup karena mereka sadar cicilan KPR sekarang itu bukan cuma bayar utang, tapi kayak lu nyerahin kebebasan lu buat jadi budak korporat selama 30 tahun ke depan. Cuma demi kotak beton kecil di tempat yang lokasinya 2 jam dari kantor. Kalian kebayang nggak punya hutang sampai 35 tahun? KPR. Dan ini baru diusulin. Diajuin pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini pro kontra banget. Sebenarnya tujuannya untuk mempermudah milenial sama Gen Z beli rumah. Tapi yang bikin keberatan, ini hutang jangka panjang sampai 35 tahun. Yang asal-usulnya sebenarnya diadopsi dari Jepang. Jepang tuh ada namanya flat 35, di mana hutang KPR selama 30 tahun dan bunganya flat. Kalau kita kan 15 sampai 20 tahun ya. Tapi skema bunganya tuh biasanya naik secara berkala. Kalau kata pemerintah, ini strategi mereka buat nyampe zero backlog di 2045. Apa tuh zero backlog? Backlog tuh kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi balance. Karena di 2023 masih sampai 12,71 juta unit. Ini artinya rumah yang dibutuhkan. Cuma gue ngerti sih, ini harapan biar semua orang bisa punya rumah. Cuma gimana ya pas dengar 35 tahun gitu? Menurut kalian gimana? Ini sebenarnya masalah sistemik, bukan karena lu kurang kerja keras. Investigasi CNBC Indonesia nunjukin kalau banyak klaster mewah itu kosong, cuma dijadiin alat spekulasi sama orang-orang yang duitnya udah nggak berseri. Istilahnya rumah hantu. Ada fisiknya, tapi nggak ada fungsinya buat rakyat. Bahkan Al Jazeera pernah bahas soal the death of the housing dream, di mana Indonesia disebut punya celah keterjangkauan atau affordability gap yang makin lebar. Jadi, kalau sekarang lu ngerasa berat banget punya rumah, santai aja. Itu bukan salah lu. Emang sistemnya lagi sakit karena rumah udah bukan jadi tempat tinggal lagi, tapi jadi barang dagangan mafia tanah. Kita cuma lagi hidup di era di mana rumah itu bukan hak, tapi jadi hadiah buat mereka yang paling beruntung doang.
KPR itu adalah jebakan minus keuangan. Jadi gini teman-teman sekalian, sebetulnya dari dulu saya juga sudah sering bilang ya, jangan KPR karena itu riba dan hitung-hitungannya pun rugi gitu ya, hitung-hitungannya rugi. Kenapa? Karena saya dari dulu punya prinsip kalau uang kita itu hilang gitu. Jadi gini, prinsip kita kaya itu jangan kehilangan uang, jangan sampai uangnya hilang. Maksudnya apa? Semaksimal mungkin kita berupaya untuk tidak tergerus sama bunga. Jadi seringkali teman-teman ini berpikir kalau kita punya fasilitas bisa mencicil kredit gitu ya, kita merasa dibantu. Padahal enggak. Padahal sebetulnya kita sedang digrogoti. Postingan saya yang KPR adalah jebakan minus keuangan. Di situ saya menyampaikan, ternyata saya setelah lihat beberapa berita gitu ya, bahwa ya, penyaluran KPR itu datanya Bank Indonesia. 1 tahun masyarakat itu mensetorkan uang, saya hitung bunganya saja, itu lebih dari 70 triliun rupiah. Sekarang kita geser dikit ke tetangga kita, Malaysia. Banyak yang bilang kalau jadi Gen Z di sana itu enak banget. Katanya, fresh graduate di Kuala Lumpur itu gajinya rata-rata Rp2.500. Nah, kalau lu konversi ke rupiah, itu hampir 9 juta coy. Gede banget kan dibanding UMR kita? Tapi, disinilah plot twistnya. Jangan ketipu sama angka nominal dulu. Gue baca laporan dari The Straits Times dan Channel News Asia ya. Ternyata, anak muda di Kuala Lumpur lagi ngadepin krisis yang sama pahitnya. Harga apartemen atau rumah yang layak di sana itu udah nyentuh angka Rp300.000 ke atas. Lu tahu berapa cicilannya? Bisa Rp1.500 per bulan. Sisa gaji lu cuma Rp1.000 buat makan, transport, dan gaya hidup di kota sekelas KL. Itu sih namanya cuma numpang lewat doang gajinya. Dan ada juga data dari Hazanah Research Institute, lembaga riset bergengsi di sana, nyebutin fenomena yang mereka panggil seriously unaffordable. Lu tahu kenapa? Karena rasio harga rumah dibanding pendapatan di Kuala Lumpur itu menyentuh angka 5,5. Secara standar global, angka di atas 3 itu udah lampu kuning. Nah, 5,5 itu udah lampu merah, men. Sangat tidak terjangkau. Bahkan, ada temuan tragis dari survei Ringgit Plus yang dikutip banyak media luar. Sekitar 73% penyewa di Kuala Lumpur ngaku kalau mereka nol tabungan setelah bayar tempat tinggal. Mereka kerja cuma buat bayar atap di atas kepala. Nggak ada bedanya sama kita kan? Generasi muda terutama Gen Z kini makin realistis dalam mengambil keputusan soal hunian. Rumah pertama yang dulunya dianggap pencapaian wajib kini justru ditinggalkan. Hal ini disebabkan harga rumah terus melambung, sementara kenaikan penghasilan tidak sepadan. Adanya fenomena ini didukung survei properti perspektif from Gen Z oleh Jakpat pada Januari 2025. Dari 587 responden, tercatat 36% Gen Z enggan membeli rumah dengan alasan belum siap secara finansial. CEO Indonesia Property Watch atau IPW Ali Tranghanda mencontohkan, dengan gaji 7,5 juta per bulan di perkotaan dengan cicilan rumah 300 juta rupiah bisa mencapai 2,5 juta rupiah per bulan di Jakarta. Kondisi ini dianggap tidak menarik bagi Gen Z dan lebih mementingkan kenyamanan gaya hidup. Kalau ditanya mau beli rumah nggak, pasti mau sebetulnya. Tapi kenapa dia tidak mau beli rumah? Saya lihat itu salah satu bentuk frustasi sebetulnya. Frustasi dalam arti gini, dengan daya beli yang ada, mereka tidak mampu beli dengan membeli rumah dengan harga yang ada saat ini. Kalau 2,5 juta sebulan, artinya dia bisa beli rumah 300 juta loh di Jakarta. Ada nggak? Nggak ada 300 juta. Kalaupun ada di rumah subsidi 180 juta, tapi jauh. Mau nggak? Kadang-kadang nggak mau, gengsinya ada kan? Jadi, buat lu yang sering lihat konten TikTok dan mikir Gen Z Malaysia itu hidup di surga, faktanya mereka juga lagi berdarah-darah. Mereka emang punya gaji gede, tapi harga propertinya juga raksasa. Kita semua sebenarnya lagi ada di kapal yang sama. Lagi dicekik sama kapitalisme properti yang gak kenal paspor atau batas negara. Ternyata bener cuy, rumput tetangga itu kelihatan hijau cuma karena mereka pintar pakai filter Instagram doang. Begitu lu deketin, realitanya sama-sama gersang. Kapitalisme global ini emang adil banget kalau soal satu hal,
sama-sama bikin anak mudanya susah punya rumah sendiri. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menerbitkan aturan baru subsidi bunga atau subsidi margin kredit program perumahan yang berlaku mulai 18 September 2025. Aturan ini juga menjadi dasar pemberian subsidi bunga hingga 10% bagi masyarakat yang mengajukan kredit pemilikan rumah melalui skema program perumahan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menerbitkan regulasi baru dengan memberi subsidi bunga untuk kredit pemilikan rumah atau KPR. Penerbitan regulasi ini dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dirancang Presiden Prabowo Subianto. Bagi para nasabah KPR, regulasi tersebut memberikan subsidi bunga sebesar 5,5% untuk rumah dengan plafon di atas 100 hingga 500 juta rupiah. Sementara untuk rumah dengan plafon di atas 10 hingga 100 juta rupiah, subsidi bunga diberikan sebesar 10%. Meski begitu, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira, menjabarkan bahwa dalam jangka panjang masyarakat tetap mendapatkan floating rate atau suku bunga mengambang yang menyebabkan nominal cicilan bulanan KPR berubah secara tidak tetap. Oleh karena itu, masalah soal suku bunga yang disubsidi mungkin 5 tahun. Tetapi setelah 5 tahun pun juga ada yang namanya floating rate. Sehingga suku bunga mengambangnya bisa membuat masyarakat ataupun pemilik rumah kaget. Karena terjadi lonjakan misalnya dari angka 5% kemudian melonjak menjadi 15 bahkan sampai 17% per tahun karena suku bunga mengambang. Nah, di sini artinya tidak cukup hanya melakukan subsidi bunga, tapi juga menurunkan harga bahan bangunan,